Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Materi sekarang yaitu tentang himbuhan di. Himbuhan di itu dibagi menjadi dua fungsi. Fungsi pertama sebagai preposisi sebagai preposisi. Preposisi itu apa sih? Kata depan. Bisa disebut dengan kata depan preposisi itu. Nah, kalau himbuhan di, penulisan himbuhan di preposisi itu terpisah nulisnya karena menandai tempat. Ya kan? Nah, contohnya seperti ini. Di samping, di bawah. Nah, ini di, ya kan? Himbuhan di sama kata tempat, kata keterangan tempat itu dipisah. Nah, ini merupakan himbuhan di sebagai preposisi. Di bawah, ya kan? Himbuhan di ditambahkan dengan kata tempat bawah, ya kan, bawah kata tempat itu tulisannya terpisah. Nah, ini penulisan himbuhan di sebagai preposisi. Jadi himbuhan di sebagai preposisi itu harus terpisah nulisnya karena menandai tempat. Ini kan di samping tempat, di bawah tempat, jadi dipisah tulisannya itu sebagai preposisi atau kata depan. Nah, preposisi di bisa tidak digunakan, bisa tidak digunakan di mana? Nah, lihat ini. Preposisi di tidak boleh menunjukkan waktu. Berarti preposisi itu bisa tidak digunakan untuk menunjukkan waktu. Contohnya di sini, di zaman Meiji. Nah, di zaman Meiji itu nggak boleh. Ini kan zaman Meiji kan menunjukkan waktu. Nah, kalau menunjukkan waktu tidak boleh pakai preposisi himbuhan di. Harus diganti himbuhan di-nya itu pakai menggunakan kata pada zaman Meiji. Di-nya diubah jadi pada. Jadi dalam preposisi di tidak boleh menunjukkan waktu, ya kan? Di hari Minggu, ya kan? Di hari Minggu. Berarti kan menunjukkan waktu kan hari Minggu itu tidak boleh menggunakan himbuhan di, preposisi himbuhan di. Harusnya pada hari Minggu. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya preposisi selanjutnya yaitu preposisi di tidak bisa digunakan untuk diikuti oleh kata benda abstrak, ya kan? Contohnya seperti ini. Di pertandingan itu, ya kan? Dia kan kata bendanya pertandingan, tapi pertandingannya itu kan berarti kan kagak nyata, ya kan? Abstrak, tidak nyata. Nah, ya kan, di pertandingan itu ini tidak boleh menggunakan preposisi di. Lebih baik menggunakan kata pada nih. Pada pertandingan itu berarti ada kata pada. Nggak boleh menggunakan preposisi di, gitu ya. Bisa juga di pertemuan itu. Berarti kan di pertemuan itu nggak boleh menggunakan kata preposisi di, tapi diganti dengan kata pada pertemuan itu. Selanjutnya preposisi di itu bisa juga tidak digunakan untuk mengikuti kata ganti orang. Nah, kata ganti orangnya itu seperti apa? Saya, dia, kamu. Nah, kata di itu tidak boleh diikuti oleh kata saya, dia, kamu. Contohnya seperti ini. Bukumu ada di saya. Nah, ya kan, ini kata ganti
orang kan saya nggak boleh diikuti oleh imbuhan di preposisi di. Tapi seharusnya bukumu ada pada saya. Di-nya itu diganti dengan kata pada seharusnya. Nah, preposisi di tidak boleh diikuti oleh angka. Nah, tidak boleh diikuti angka. Contohnya seperti ini, di sebuah rumah. Nah, sebuah itu kan angka. Sebuah berarti kan satu, ya kan, satu rumah. Berarti kan tidak boleh diikuti oleh angka tapi seharusnya harus pakai menggunakan kata pada sebuah rumah. Atau bisa juga di dua kamar. Di dua kamar kan di dua. Nah, itu ada kata angka kan. Kata angka itu tidak bisa menggunakan preposisi di, tapi pakai kata pada dua kamar. Selanjutnya penggunaan preposisi di tidak boleh diikuti oleh keterangan tempat yang tidak sebenarnya. Nah, maksudnya di sini keterangan tempat yang tidak sebenarnya, yang tidak nyata. Keterangan tempat yang tidak nyata. Contohnya gini, di wajahmu. Wajahmu kan nggak nyata kan? Adanya di di anggota tubuh kita, tidak nyata. Keterangan tempatnya tidak nyata. Di wajahmu tidak boleh menggunakan kata di, ya kan? Kenapa? Itu tadi karena preposisi di tidak boleh digunakan pada keterangan tempat yang tidak sebenarnya. Di wajahmu seharusnya pada wajahmu, atau di dagumu ada luka, ya kan? Berarti kan di dagumu, berarti kan keterangan tempat tidak nyata kan, abstrak gitu, tidak sebenarnya. Berarti harusnya di dagumu, berarti kan nggak ada itu keterangan tempat dagu, nggak boleh menggunakan preposisi di, tapi seharusnya diganti pada dagumu atau pada wajahmu. Yang fungsi imbuhan di yang kedua yaitu sebagai prefix. Prefix itu apa sih? Awalan. Nah, penulisan imbuhan di pada awalan atau prefix, penulisannya disambung karena membentuk kata kerja verba pasif, ya kan? Kata kerja pasif atau verba pasif. Nah, contohnya seperti ini, ditulis. Nah, ditulis. Nah, ini tulis itu kata kerja bukan? Nah, kata kerja kalau ditambahkan imbuhan di, ini tulisannya harus disambung, ya kan? Dibeli, berarti ada kata beli. Nah, kata beli itu, beli berarti kan kata kerja. Kita melakukan pekerjaan yaitu beli sesuatu, ya kan? Beli. Nah, beli ditambahkan imbuhan di itu harus digabung tulisannya. Disuap. Nah, disuap berarti kita melakukan pekerjaan suap kan, menyuap, disuap. Nah, kata kerja suap ini digabung sama imbuhan di, tulisannya harus digabung, tidak boleh dipisah. Kalau dipisah itu apa tadi? Preposisi, ya kan? Preposisi di, ya kan? Preposisi di menggunakan keterangan tempat gitu, harus dipisah. Kalau keterangan tempat di harus dipisah atau disebut dengan preposisi atau kata depan. Nah, demikianlah penjelasan MEM hari ini bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian. Minggu depan MEM akan tanyain tentang imbuhan di ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.